kita. Nah, ini adalah larangan dan perintah berupa hukum-hukum yang kemudian diemban oleh Rasulullah untuk Rasulullah ajarkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan. Sedangkan kepada satu golongan saja, itu susahnya minta ampun, apalagi kepada seluruh manusia. Coba contoh ya kawan ya, Nabi Isa itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel, menyampaikan tauhid, mengajarkan bagaimana. Tidak ada seperti itu, nggak ada. Jangan diulang-ulangi, saya sudah jelaskan. Loh, Al-Quran itu satu kitab kawan, bukan cuma satu ayat ini. Maksudnya dalam kitab diturunkan kepada sesuai ajaran Islam. Oh iya, saya nggak boleh bantah. Iya. Iya, kan jelas diceritakan dalam surah Maryam. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Nah, apakah Bani Israel seketika itu menerima Nabi Isa alaihissalam? Kan tidak, kan ditolak. Makanya data ini menjelaskan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Nah, qalilan ma tazkurun. Jadi diterangkan pada ayat selanjutnya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain itu. Sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, artinya gini, ketika datang sebuah perintah, maka perintah itu bukan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah makanya disebut Rasul. Makanya dia disebut Rasul, bukan hanya sekedar Nabi, tapi juga Rasul. Dalam perspektif Islam, seorang Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Sementara ketika dia disebut Rasul, maka setiap wahyu yang diterimanya itu wajib hukumnya disampaikan kepada siapa dia diutus. Nah itu. Jadi itulah makanya berat itu. Jadi ketika diperintahkan di tengah-tengah orang jahiliyah yang gemar minum khamar, yang gemar mengundi nasib, gemar berzina, kemudian ada perintah, wahai Muhammad, perintahkan kepada mereka untuk menjauhi zina, itu berat sekali. Berat. Karena itulah kemudian Allah menasihatkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Maka janganlah ada padamu fi sadrika, di dadamu, harajun, kesempitan. Ya, minhu, dari perintah itu, dari misi kerasulan itu. Begitu maksudnya, kawan. Oke. Jadi sekarang saya uji sama Munir. Apa, bro? Jadi bagaimana ini, Munir? Kamu sudah baca ayatnya, Munir? Sudah baca ayatnya kan, Munir? Ya. Ya, jadi menurut kamu kitab yang diturunkan itu isinya apa, Munir? Sampai membuat sesak dada ini, Munir. Nah, yang Bang Zuba bilang kan hati kita kan menjadi, kalau sempit gitu kan artinya tidak menerima. Nah, sempit itu kan artinya sesak juga kan. Nah, artinya janganlah kau menyempitkan hatimu, menyempitkan dadamu. Nah, artinya di situ juga ada beban bagi Nabi gitu kan. Karena pasti ditolak gitu kan. Bayangkan Nabi Nuh aja berdakwah berapa ya? 80 tahun kalau enggak 8 tahun itu. Itu yang beriman hanya 8 orang kalau nggak salah. Salah kamu. Jadi gini, Bil. Orang zaman dulu itu, Bil, nggak mudah menghilangkan kebiasaan buruknya, Bil. Yaitu kawin-mawin atau seks bebas lah. Jadi itu menjadi sebuah beban kepada Nabi. Gitu. Jadi menurut penjelasan kedua narasumber tadi, antara Pak Anggon dan Bang Zuba itu saling mendukung gitu. Oh iya. Oke, saya tambahkan ya. Boleh saya tambahkan sedikit, Bang Billy? Ya. Oke. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, di dalam surah Al-Hasyr di ayat 21 Allah menerangkan begini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khasi'an musaddiqal min khasyiatillah. Wa tilkal amthalun nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sekiranya Al-Quran itu diwahyukan kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat
gunung itu tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, gitu. Nah, cobalah kita lihat bagaimana kemudian perintah Allah itu datang kepada manusia. Perintah tertulis itu pertama itu datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, ketika perintah itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan perintah itu kepada umatnya. Umatnya itu tidak bisa menerima, karena memang perintahnya sangat berat. Kenapa? Karena kecenderungan kita manusia itu pingin bebas, tidak mau terikat, tidak mau teratur. Ada aturan main, kita tidak suka dengan aturan itu. Kita lebih suka bebas. Nah, karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddiqan." Itu artinya bahwa mutasaddian min khasyiatillah. Maaf. Itu artinya bahwa perintah yang ada di dalam Al-Quran untuk taat kepada Allah dan menjauhi kesenangan-kesenangan yang disukai oleh manusia, itu adalah hal yang sangat berat. Karena muatan daripada Al-Quran itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi harus dilaksanakan. Dan itu menyeluruh, bukan hanya kepada satu golongan, tapi seluruh umat manusia. Karena itulah perintahnya, sampaikanlah meski satu ayat. Gitu. Jadi Al-Quran itu sebagai buku panduan untuk diperuntukkan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada satu golongan, seluruh manusia. Makanya suruhannya ya ayuhan nas. Kalau di kitab-kitab sebelumnya, kitabnya Nabi Musa hanya disuruh kepada kaumnya. Ya Bani Israel. Ya. Jadi begini ya, kita lihat aja ayat ini. Apa yang membuat Muhammad ini sesak napas? Sebenarnya dia nggak berpikir waktu diterima. Yang kedua juga, ngapain juga Allah berharap pertobatan? Coba dibaca. Memohon sama saja engkau memohon ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Sama aja. Jadi begini, di dalam surah Taubah itu, di ayat 80 itu diterangkan, itu setelah datang kepada mereka perintah. Setelah datang kepada mereka perintah, mereka ingkar terhadap perintah itu. Mereka diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, tapi justru mereka meninggalkan perintah itu. Karena memang gimana? Kenapa Muhammad sesak napas diturunkan kitab? Nah itu kan sudah jelas dia sesak napas gara-gara diturunkan kitab. Kitab yang pertama ya. Yang pertama kitabnya itu kemungkinan tidak ada isinya. Yang kedua, anggaplah ada isi, dia juga tidak bisa membaca. Bingung juga Muhammad ini, kasihan. Jadi kitab yang dimaksud di situ bukan berupa buku yang jatuh dari langit. Yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pokok-pokok pengajaran yang kemudian berisi perintah dan larangan. Contoh misalnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, perintah Iqra ini akan Rasulullah Muhammad SAW itu jabarkan kepada seluruh umat manusia supaya manusia itu melaksanakan dalam kehidupannya selalu membaca dan membaca. Coba kita lihat bagaimana kemudian hikmah wahyu pertama diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Orang menjadi seorang profesor itu bukan karena dia menari atau dia tertidur, tetapi karena mereka membaca. Orang menemukan listrik, orang menemukan pesawat, orang menemukan apapun yang menjadi dasar pijakan kita mengatakan itu adalah sebuah temuan, maka diawali dengan membaca. Membaca dan membaca. Baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca dengan penglihatan. Itulah hikmah daripada perintah wahyu pertama, Iqra. Itu. Nah, ini yang mau disampaikan kepada orang jahiliyah. Ini yang mau disampaikan kepada orang-orang yang bengis. Orang yang cinta kepada kemaksiatan. Kemudian Rasulullah hanya seorang yatim piatu yang tidak punya pasukan, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kekuatan sama sekali. Diperintahkan untuk melaksanakan perintah itu. Ya pastilah dia merasa terbebani gitu loh. Makanya diperintahkan seperti itu. Janganlah engkau merasa sempit. Janganlah engkau merasa sesak dengan adanya perintah itu. Karena Allah bersama dengan Rasul-Rasulnya. Itu pasti tuh. Nah, makanya kemudian ketika sahabat saya mengatakan, meski dia dimohonkan ampunan sampai 70 kali percuma,
karena Allah tidak akan mengampuni mereka. Itu karena apa? Disebabkan karena mereka itu ingkar. Ada pernyataan Allah setelahnya, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka ingkar terhadap apa yang diperintahkan kepada Allah melalui Rasulnya. Itu maksudnya. Sama seperti Anda sekarang kan, diperintahkan nyembah hanya kepada Allah, tapi Anda tidak. Ya, silakan. Ada urusan ini ya, aku balik lagi. Oke. Jadi mau lari? Oh, mau pamit, ya sudahlah kalau begitu, silakan. Aku pamit, bukan lari. Iya, nanti datang lagi ya. Paling 30 menit lagi. Oke, sip. 86,3. Lanjut. Oke, bye-bye. Bye. Dek, kenapa, Dek? Itu Aduh, gini. lagi gonggong tuh Gurunda. Si Lintar lagi gonggong di atas. Mana Kang Bill? Lagi diperhatiin juga. Ada yang manggil katanya. Gurunda. Hari Rabu depan? Ya sudah, kau aja tanda tangan di sini. Nanti stempel di dalam sana. Ahi, noise Ahi. Potong dong. Adalah apa rokok kok? Jangan dikecil. Mepet aja nom. Tengkene ya. Oke. Kami konsolidasi dulu. Oke, jadi terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh saudara Billy tadi, memang kalau orang tidak memahami Al-Quran, ya seperti itu. Tapi paling tidak kita bersyukur karena sudah ada keinginan untuk melirik terjemahan Al-Quran. Minimal dia sudah bisa menyimpan di dalam hatinya ada Al-Quran di dalamnya, meski hanya sebuah terjemah dan meski misinya itu adalah untuk mengkritisi. Jadi ketika beliau tadi ya membawa Al-Quran surah Al-Araf, kitabun unzila ilaika fala yaku fi sadrih harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin, itu kemudian dia mencoba memahami bahwa ternyata Rasul Muhammad SAW itu sesak dada gitu. Nah, lalu kemudian yang terjadi pada konsep pemahamannya adalah Al-Quran itu ternyata membuat Rasulullah Muhammad SAW itu sesak napas gitu, sesak dada. Ini sahabat Billy tidak memahami secara faktual bahwa kondisi yang dimaksud di sini adalah beratnya beban yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian menjadikan manusia itu duduk pada perkara yang seharusnya, yaitu menjadi khalifah di atas muka bumi. Nah, sama ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan di dalam surah Al-Maidah ayat 81, itu benar-benar Allah menyatakan di dalam ayat tersebut bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada apa yang diwahyukan kepadanya, niscaya orang-orang ini tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Artinya bahwa memang kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu kudu membuat orang-orang lain itu menjadi ceritanya, menjadi terbebani loh. Yang kafir semakin kafir ketika mereka itu tidak kemudian menjadikan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai hal yang wajib hukumnya mereka terima. Nah, ini yang sahabat Billy maksud saya ya, yang tidak dipahami. Lalu kemudian terkait dengan
amanah yang datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tentu tahu, umat Islam tahu, yang pernah belajar itu pasti tahu bahwa perintah yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak serta-merta begitu saja, tiba masa, tiba akal, enggak. Jadi tiba-tiba Allah kemudian meminta atau mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah tanpa ada perencanaan sebelumnya, itu tidak. Oh, karena Allah melihat bahwa sudah saatnya kemudian mengutus Nabi, tiba-tiba dipilih, pilih yang dari Arab deh, itu tidak. Tetapi keberadaan Rasul Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, itu memang sudah diperjanjikan oleh Allah bersama dengan para Nabi di masa pra-ekstensi Rasul Muhammad SAW. Diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 81, wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyan lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasul. Nah, ini yang diperjanjikan oleh Allah, perjanjian agung Allah bersama dengan para nabi. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, sungguh apa yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Ini artinya bahwa nabi-nabi yang sudah diperintahkan, yang bakal diperintahkan oleh Allah menerima wahyu berupa kitab suci, itu diterangkan oleh Allah di dalam surah ini bahwa akan datang setelah kalian menerima sebuah kitab, pengajaran dan hikmah, yaitu seorang penolong. Dia akan datang dan sungguh-sungguh beriman kepada penolong tersebut. Lalu kemudian Allah berfirman kepada para nabi di pra-eksistensi, ya, sebelum menjadi sosok makhluk biologis. Allah berkata kepada para nabi, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Para nabi di alam roh menjawab, kami mengakui. Lalu Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Nah, siapa yang kemudian diperjanjikan akan datang sebagai seorang rasul yang membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Allah, "Tsumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna." Jadi para nabi itu bersaksi. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak seketika tiba masa, tiba akal, tiba-tiba ditunjuk menjadi nabi, menjadi rasul. Tidak, tetapi beliau memang sebelum manusia dicipta dalam bentuk biologis, di masa praeksistensi kejadian manusia, Allah sudah membuat sebuah janji agung kepada seluruh para nabi akan datangnya beliau sebagai rasul khatan nabiyyin. Saya kira begitu sahabat, sebagai tambahan saja supaya sahabat kita Billy ini nanti kalau datang lagi kita sampaikan kepada beliau bahwa kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hasil lab, bukan hasil ceritanya, bukan asal-asal penunjukan, tetapi memang sudah direncanakan oleh Allah beliau itu sebagai penutup para nabi, sebagai rasul penutup dan mengajarkan risalah kenabian akan perintah Allah kepada seluruh manusia, bahkan disebut sebagai rahmatan lil alamin. Sekira begitu dari saya tambah. Terima kasih atas perhatian, ya. Silakan dilanjut sambil kita tunggu Bang Billy dan teman-teman Kristen lainnya. Silakan.